Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United dengan prioritasnya untuk mencari penyerang tengah striker di musim panas kali ini dengan harapan adanya perbaikan kualitas dengan tujuan memperbaiki mencetak gol. Rekor mencetak gol Manchester United selama 2 musim belakangan ini memang cukup buruk dan ini juga yang membuat Manchester United akhirnya terpuruk karena. Tapi kalau diikuti misalnya dari awal bursa transfer ini dibuka, ada pemain yang memang ditargetkan untuk didatangkan ke Old Trafford. Liam Delap lepas, lalu Manchester United sempat juga didekatkan dengan nama-nama premium, Victor Osimhen, Victor Gyökeres, yang 2 nama ini semakin dekat ke klub lain. Lalu bahkan pemain seperti Ugo Ekitike ini juga diincar serius oleh klub lain juga, yang membuat saat ini opsi bagi Manchester United tidak lagi lebar menurut gue. Nama-nama semakin mengkerucut dan secara keseluruhan menurut gue masih belum jelas keadaan untuk lini serang Manchester United musim depan ini akan seperti apa. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa kabar, ada beberapa informasi yang ingin gue bahas di video kali ini. Bagaimana dari Samuel Luhrs Manchester Evening News mengatakan Manchester United ini masih terbakar dari angka paket 72 juta pounds yang mereka sepakati dengan Atalanta untuk Rasmus Højlund. Dan mereka ini membeli untuk angka ini dengan dibayar di depan 64 juta pounds 2 tahun yang lalu. Dan walaupun Manchester United ini berada atau melakukan negosiasi dengan Atalanta, salah satu staf pelatih ini mengakui kalau mereka ini tidak mampu untuk menghabiskan 60 juta pounds untuk seorang striker lainnya di musim panas selanjutnya. Jadi dari situ diinformasikan memang nampaknya sulit bagi Manchester United ini untuk bisa mengulang apa yang mereka lakukan Manajemen mereka keluarkan uang banyak untuk mendatangkan Rasmus Højlund dengan segala dinamikanya. Musim pertama lumayan, musim kedua justru jeblok. Angka tersebut tidak mungkin diulangi lagi Manchester United di bursa transfer musim panas selanjutnya, termasuk juga saat ini. Kenapa? Kemampuan yang sangat atau makin terbatas. Ditambah lagi fakta bahwa Manchester United ini tidak berlaga di kompetisi Eropa. Untuk musim depan ini mempersulit situasi, baik itu secara teknis maupun secara non-teknis, untuk bisa mendapatkan pemain baru. Namun, masih dari Samuel Luhrs juga mengatakan ada ekspektasi di Google kalau mencari melewat Google bahwa ketertarikan terhadap Benjamin Sesko ini akan naik tajam pekan ini, di mana dia adalah salah satunya termasuk salah satunya itu yang ingin gue katakan penyerang dengan profil tinggi yang tersedia saat ini. Manchester United ini sempat ditolak oleh Benjamin Sesko di tahun 2022. Dan dia lebih memilih ke Red Bull Leipzig setelah agennya mengunjungi Old Trafford dan juga Carrington. Benjamin Sesko nama yang juga sempat diincar oleh Arsenal, tapi memang negosiasinya ini buntu dan terhenti. Dan saat ini justru semakin dekat ke Victor Gyökeres. Benjamin Sesko pemain muda, memiliki potensi tinggi. Memang masih lebih banyak berkutat di grup Red Bull. Namun demikian dia juga memiliki banyak peminat, terutama dari sisi fans untuk bisa ke klub Manchester United misalnya. Tapi tadi disebutkan situasi menurut gua ini akan terkait dengan situasi finansial, karena Benjamin Sesko tidak akan murah. Benjamin Sesko kalau tidak salah juga baru saja memperpanjang kontrak musim lalu, sehingga valuasinya ini tambah tinggi lagi. Memang Manchester United ada sosok atau seorang nama yang juga akrab dengan grup Red Bull, Christopher Vivell. Tapi ini bukan berarti maka Manchester United akan bisa mendatangkan Sesko. Karena melihat kemampuan finansial dari Manchester United saat ini, menurut gue ini juga tidak mungkin. Kabar lainnya,
Manchester United adalah salah satu klub yang ini dari Sky Sport ya, dari Darmstadt, yang mengamati situasi Nicolas Jackson di Chelsea. Walaupun fokusnya saat ini adalah Bryan Mbeumo dan juga pemain-pemain yang cabut dari Manchester United. Ya, Manchester United nampaknya memang butuh pemain yang cabut dulu nih ya, untuk bisa mendatangkan pemain lainnya. Saat ini konsentrasi dengan Mbeumo, tapi selanjutnya menurut gua akan bergerak ke lini depan. Ini juga akan sangat tergantung dengan siapa yang akan cabut. Lalu seperti apa proyeksi-proyeksi selanjutnya, terutama untuk jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Nah, dengan keadaan yang ada saat ini ya, bukan tidak mungkin dan bahkan situasinya sangat besar sekali Manchester United, menurut gue katakan di video kali ini, situasinya, peluangnya besar sekali akan dengan situasi atau keadaan yang sama untuk posisi lini depan khususnya striker. Artinya Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, dan mungkin Djidon Obi Martin lagi. Ini sangat mungkin terjadi karena kalau tadi dikatakan Manchester United sulit untuk mengeluarkan uang yang banyak, tapi striker-striker yang tersedia saat ini, terutama ketika dikaitkan dengan Manchester United, hampir semuanya nih angkanya jadi tinggi. Lalu Manchester United untuk bisa mendatangkan pemain baru ya untuk lini depan, butuh melepas pemain, dan situasi melepas pemain saat ini juga tidak mudah. Sementara bursa transfer musim panas ini juga memiliki batasan waktu, ya kan? Jadi tidak mungkin proses-proses seperti ini akan berlangsung selamanya, nggak demikian. Sehingga dari situ gue simpulkan saat ini, sementara ini nampaknya ya, bisa jadi dengan keadaan yang sama. Tapi dengan keadaan yang sama ini, apakah lalu dicap bahwa kualitas lini depan Manchester United akan sama dengan musim lalu? Ruben Amorim tentu saja tidak ingin seperti itu. Manajemen Manchester United juga tidak ingin seperti itu. Inginnya ada peningkatan. Dan nampaknya mereka juga memiliki analisa ya, mereka juga memiliki pemikiran-pemikiran dan juga aksi-aksi yang dilakukan di bursa transfer musim panas kali ini. Walaupun situasinya sangat terbatas, walaupun keadaannya sangat sempit, hampir tidak relevan menurut gue kalau membandingkan Manchester United dengan klub-klub lain di Premier League, terutama yang menghuni papan atas dan mendapatkan tiket ke Eropa musim depan. Manchester United tidak dalam keadaan seperti itu. Manchester United musim lalu terpuruk di peringkat ke-15, Manchester United akan tanpa kompetisi Eropa musim depan, sehingga daya tarik sebagai sebuah klub ini dalam titik yang rendah. Belum lagi dari situasi finansial. Jadi keadaan memang sangat, bisa dibilang sangat tidak mendukung ya, bagi Manchester United untuk bisa bergerak bebas di bursa transfer musim panas kali ini. Tapi apakah lagi-lagi berarti bahwa Manchester United ini tidak memiliki peluang untuk bisa mendapatkan peringkat lebih baik musim depan? Menurut gue tidak selinier itu sih. Karena jangan lupa, tugas dari tim kepelatihan adalah bagaimana meningkatkan juga nih kapasitas pemain yang ada di Manchester United, bagaimana mereka bisa mengimplementasikan permainan yang memang direncanakan, yang selama 7 bulan kemarin ini sudah dicoba, dianalisa, diakses juga, dan diharapkan di pre-season kali ini ada perbaikan-perbaikan untuk menghadapi musim selanjutnya. Sehingga ya menurut gue peluang lebih baik itu tetap ada, tinggal pembuktian saja nih musim depan akan seperti apa. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Seperti biasa, tanggapan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.